Baca coba mah nggak tahu ini malah terus dapat sekarang matanya itu gara-gara ada yang satu kena, saya di rumah yang ketiga jadinya. Akhirnya yaudah saya coba ini nanti buka-buka Senin sudah pulih lah itu. Karena matanya jadi agak nggak nyaman itu. Ya kayak dimulai dengan presentasi dulu mulai dari yang kalau kemarin presensi satu ya sekarang presensi dua gitu dibalik ya. Iya ya. Kemarin presensi satu ya yang minggu lalu ya. Iya, Pak. Sekarang presensi dua nanti ganti mutar itu. Oke, silakan. Presensi dua siapa? Silakan overleaf-nya di bentar. S2. Halo, siapa yang presensi dua? Halo Pak, saya presensi 2. Kan Anda mulai tampilkan. Oh ya, siap. Malah tapi ke Xiaomi ini yang sama game kayak COC, Mobile Legends, sembarang ini ada barang. Ini kalian berempat di kampus apa ada yang di kosnya? Semua di kampus? Saya di kos Pak. Oh, di kos. Iya. Nah, saya tadi kalau situasinya agak ini, tapi tadi udah matanya masih nggak nyaman, daripada besok nggak ini jadi udah tak putuskan berubah dari rumah. Oke, silakan. Rasid Iya. ya. Oke. Di sini saya mengerjakan soal dari buku Regression Analysis by Example karya Sanford dan Ali halaman 75 exercise 3.2. Yang ini bukunya. Bentar, ini yang sekarang modelnya bukunya itu bukunya yang model ini ya. Oh. Yang dikasih bapaknya itu sih ada beberapa di situ, salah satunya itu. Oh, enggak yang model linearnya? Ada punya enggak? Yang Oh, ini regression analysis by example. Ya, yang rolling nggak iya. apa-apa. Yang dari rolling nggak apa-apa. Udah. Enggak, tadi kok munculnya tadi coba kalau diklik masuk bukunya nggak coba diklik ini Bu, untuk yang bukunya. Pengelingnya keliru ini kayaknya ini yang buku buku finance ini. Oh iya, Ini keliru Pak. ngelingnya Mohon keliru. maaf ya. Ya, makanya ini yang apa nanti diganti ininya aja nggak apa-apa udah ditutup lagi aja. Oh iya. Nanti ngelingnya ke yang buku yang punyanya Rolling ya, memang ada di mungkin Anda salah ngambil ini linknya aja. Ya oke, silakan nanti dibetulin. Jadi di sana soalnya buatlah kumpulan data kecil yang terdiri dari satu respon Y dan dua variabel prediktor X1 dan X2 sehingga koefisien regresinya X1 dalam persamaan berikut Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 dan persamaan keduanya tuh Y sama dengan A0 ditambah A1 X1 tambah A2 X2. Petunjuk kedua variabel prediktor harus tidak berkorelasi. Nah, di sini kita membuat
dataset yang kecil dengan dua prediktor X1 dan X2, di mana X2 tidak berkorelasi dengan X1. Tujuannya agar koefisien regresi X1 dalam persamaan regresi berikut tetap sama. Yaitu kita misalkan biar nilainya X1, X2 tidak berkorelasi, kita dapat memilih data X1-nya itu 1, 2, 3 dan X2-nya itu 2, min 2, 0. Karena perubahan X2 tidak berkaitan langsung dengan perubahan dalam X1, maka kedua variabel tidak berkorelasi. Menentukan Y berdasarkan X1, kita buat persamaan regresi pertama, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1. Misalkan B0-nya itu 2, B1-nya itu 1,5, maka akan menjadi persamaan Y sama dengan 2 ditambah 1,5 X1. Bila diinputkan dari nilai yang diketahui tadi, X-nya itu diinputkan, maka menghasilkan Y sama dengan 3,5, 5, dan 6,5. Selanjutnya kita mengurus di persamaan kedua, sehingga hasilnya yaitu Y sama dengan 2 plus 1,5 X1. Berikut adalah kumpulan datanya yang kita dapat. Jadi mendapatkan simpulan menetapkan bahwa A2 sama dengan 0 dalam persamaan kedua. Kita memastikan bahwa X2 tidak berpengaruh pada Y, sehingga koefisien X1 A1 tetap sama dengan koefisien X1 B1 dalam persamaan pertama, yaitu 1,5. Soal kontekstualnya. Sebentar. Berhenti di sini dulu. Ini Anda tadi coba liatin bukunya yang halaman 75. Kok ini saya agak nggak proses kerjanya kok nggak terasa statistik itu. Itu terasa matematik itu. Makanya coba lihat, kayaknya ini ada, coba bukunya tolong diliatin. Ada tadi dari contoh soal ya? Dari soal. Coba liatin. Kok saya coba mau lihat, coba bukunya yang mana tadi kok? Saya merasakan ada tidak kerasa statistik tadi itu proses kerjanya itu. Ini exercise 3. Coba di share screen yang bukunya. Oh, bukunya di share screen. Iya. Share screen-nya yang entire screen biar kalau mau ganti-ganti itu mudah itu. Oh ya, kalau persensinya sudah semua selesai ya ini ya, saya sekalian matikan biar saya nanti perlu akan share screen. Oh, entire screen. Oke. Yang entire screen itu udah ada. Nah, terus bukunya tadi mana coba yang halaman itu? Bukunya yang ini. Halamannya. Example dari yang ini. 75. Ya. Yang ini. 32 construct a small dataset of one response and two predictor so that the record coefficient of X and following two distribution. Oke, jadi Anda masuk yang sini, tapi kok tadi agak, nah, jadi Anda gunakan, ya oke, kalau memang yang diminta masih, memang ini apa, the following two feature, tapi sekarang kalau itu digunakan hasilnya gimana tadi? Kan Anda ketemu di beta 0, beta 1 kan ada data X1-nya. Y topinya kayak apa coba? Anda Y-nya, coba lihat Y-nya Anda.
Nah, sekarang bikin Y-topinya. Anda komputasinya pakai apa ini? Perhitungan biasa aja sih Pak ini. Ya oke, berarti kalau gitu sebenarnya harusnya pakai minimal pakai Google Sheet ya, kalau perhitungan biasa ya. Minimal Siap-siap. pakai Google Sheet. Coba sekarang Anda kerjakan ke Google Sheet-nya ya. Di Anda bikinlah Y-topi ya. Nanti seberapa apa Y-topi dengan Y-nya selisihnya ya. Ini kan masa pakai data sengaja data kecil untuk apa membangun proses tadi itu. Makanya tadi kok rasa statistiknya belum kelihatan banget itu karena prosesi ininya dengan coba hitungannya dipindah ke bikin di Google Sheet terus bikin linknya di sini ya. Siapa? Anda coba apa buka Google Sheet-nya itu. Oke, sambil Anda ngerjakan itu saya ganti dulu ke persensi 3 siapa? Oke, makasih dah silakan ada Google Sheet aja terus ambil apa yang tadi dikerjakan di Google Sheet nanti supaya kalau saya ingin hitungan kan bisa dengan mudah itu. Iya. Oke, silakan Anda stop share dulu, diganti yang lainnya dulu. Persensi 3 siapa ya? Saya Pak. Oke, silakan. Baik Pak. Baik Pak, jadi saya pakai data yang kemarin cuma ditambahkan sama kan kemarin belum Hmm. hanya sebatas jarak sama harga. Kalau sekarang jarak harga terus dipertimbangkan dengan kamar mandi luar atau kamar mandi dalam. Oke, sekarang modelnya dulu. Modelnya mana berarti yang Anda pakai? Model regresinya. Kan nambahi prediktor berarti kan lebih banyak kan? Ya Pak. Ini kan baru model yang 2 prediktor, X1, X2. Kalau sekarang berarti harus Anda dengan 3 berapa rencanamu berapa prediktor Anda? 2. Ada tiga Pak. Oh, kalau aku 3 berarti sampai X3 itu. Oh enggak, ada dua Pak. Kalau 2 yaitu oke X1, X2. Ya. Terus ini X1-nya apa tadi? Yang satunya itu kamar mandi dalam atau kamar mandi luar. Mm-mm. Terus yang X2-nya itu jarak. X2-nya jarak, Y-nya yang harganya ya. Ya Pak. Oke, tambahan fitur itu ya. Jadi 0 itu X1 0 apa kamar mandi luar ya. Ya. X1 ini dalam. Oke. Terus ini dapat estimasinya. Melalui Google Colab. Ya, Anda dapat 1005,47-nya gimana? dari Google Colab Pak. Oke, collab-nya gimana coba? Maka nanti perlu mungkin nanti akan saya tambahkan ini kalau gitu, karena pada nggak nambahin teori ininya. Itu mana yang dapat beta 0, beta 1, beta 2-nya. Nah ini Pak. Beta 0-nya Ini beta 25. nolnya ini, beta satunya ini, beta duanya ini, dan semuanya itu signifikan Pak Oke, variabelnya. X1-nya tadi jarak ya, X2-nya yang kamar mandi dalam sama luar ya. X2-nya ya. X2-nya yang jarak Pak. Oh, X2 yang jarak. Ya Pak. Oke, jaraknya kalau naik maka hubungannya negatif jadi logis ya. Karena Ya kalau Pak. jaraknya semakin jauh, harganya semakin murah kan Eh, itu. Kurang murah. Iya kan? Terus Ya kalau Pak. kamar mandi dalam tadi yang 1 ya. Iya Kamar ya. mandi dalam satu, kamar mandi luar nol. Oke, berarti setiap yang ada kamar mandi dalamnya menaikkan 606 sendiri. Oke, sekarang kembali ke overlay-nya coba. Kembali ke overlay-nya. Jadi ini ya kalau dilihat pada saat 0 berarti yang
ini yang kos yang kamar mandi luar ya ini ya, Ya, ya kan? Berarti tiga kamar mandi di luar, fungsi mm, regresinya seperti ini, Pak. oh sorry yang luar dalam itu X1, Pak. Yang X2 yang jarak ya benar ya, oke ya. Sudah Ya, ya, betul, jadi Pak. oke cukup logis ini. Jadi kita punya apa persamaan untuk, jadi kalau ini satuannya apa ini? Datanya Anda ribu apa juta ini datanya? Ribu, Pak. Berarti ini kalau misalkan jaraknya 1 kilo, harganya berapa coba prediksinya? Kalau harganya 1 kilo, Eh, kalau jaraknya X2-nya 1 kilo, kilometer kan? ya kalau jaraknya 1 kilo untuk kamar mandi, eh Enggak, apa nih? yang luar Kamar ini, yang luar dulu aja. Yang ini kebetulan luar, Pak. persamaan ini loh, yang berarti kan X2-nya 1. Berarti Ya, 1005 dikurangi 157. 157. Berarti kan berapa? 800-an. 800 lebih 800.000 berarti kan? 800.000 lebih. Itu ya, per Pak. bulan ya? Per Per bulan. bulan. Nah, oke sekarang Anda gambarkan nggak antara data dengan prediksinya Anda? Coba lihat ke bawah lagi, Anda ngerjakan apa coba? Ada nih Ini gambar yang hijau sama yang merah, yang hijau yang kamar mandi dalam. dalam, ya yang merah kamar mandi di luar. Oke, jadi kelihatan yang dalam memang jauh di atas, terus yang luar di bawah. Terus yang ke sumbu X-nya adalah ini sekarang jarak berarti ya. Jarak. Jarak kan itu. Ya, Oke, ya sudah ini lumayan logis. Jadi untuk memprediksi, jadi Anda misalkan mau kos dengan jarak segitu, harga ekspektasi, namanya disebutnya ekspektasi ya, kayak harga rata-rata lah itu. Jadi mungkin si barang betul-betul Anda datang ke situ ya belum tentu mau ngasih dengan harga seperti yang Anda prediksi kan. Tadi misalnya 1 kilometer kan harusnya harganya 800-an berapa tadi ya. Jadi Anda bikin ilustrasi gitu, kalau saya ingin cari kos yang jaraknya 1 kilometer. Nah, ininya harganya berapa gitu. Itu untuk kayak harga, sering disebut sebagai harga rata-rata ya, harga ekspektasi itu. Ya oke, cuma nanti ditambahkan kayaknya teorinya ya perlu ya. Ini tadi sudah lihat kembali cover leaf-nya. Anda nggak sama kali nggak ngutip teorinya ya, langsung pakai ya ya, ini ya. ya Pak, teorinya belum Oh ini. sempat. Nanti tolong dimasukkan ya, bahwa setelah dapat model itu harusnya modelnya itu kan yang beta 0, beta 1, beta 2, X2 plus epsilon. Asumsinya apa? Terus ditambah nanti adalah proses estimasinya, kan pakai metode kuadrat terkecil kan itu least square, beta Ya topi Pak, mau pakai notasi matriks apa itu ya nanti ya oke apa nanti kemarin sempat coba Pak, tapi panjang sekali. enggak, dalam artian nanti apa bisa juga di-link-kan. Jadi nggak harus apa, tapi kalau ini kan ada nge-link ke Python-nya. Ya, Jadi kalau dalam notasi matriks itu nggak panjang kok, notasi matriks itu. Ini langkahnya cuman paling nambah cuman beta topi sama dengan itu kan, pakai least square-nya itu. Yaitu hanya karena Anda di sini kan baru sampai estimasi titik nanti baru di sini. Ya oke, sudah lumayan ini dari segi konten bahwa suatu saat dapat mawar. Kalau ini tadi kalau lihat gambarnya Anda sih ya masih kelihatan linear masih. Nah, salah satu yang perlu dicek asumsi apa di sini yang kemarin mungkin nggak tahu saya sudah nyebut bahwa X-nya nggak boleh terjadi hubungan atau terjadi namanya multikolinaritas keluar ya, ya. antara X1, X2 kita atau X1, X2 ada korelasi enggak? Belum ngecek Pak. Nah, nanti silakan dicek ya. Karena kalau ada korelasi maka kadang di sini di teorinya ini minta syarat bahwa tidak boleh ada multiko. Terus juga nanti errornya sudah dicek, residualnya ini normal enggak? Sudah ngitung residualnya enggak Anda? Belum ya? Kayaknya ya Belum. Nah, ini baru nguji ini estimasi titik aja. Kalau R square ya. square-nya berapa? R square. 0,669. Nah, kan masih cukup rendah kan itu.
Jadi mesti karena ini di sini nanti dicek apakah di errornya apa ada multiko itu, saya kayak gitu. Ya oke, nanti dengan ditambahkannya ini makanya saya kalau buku yang ini yang kemarin saya kan teorinya agak minim, langsung jalan ya ini kayak ini berhasil. Tapi pada saat kita mau menghadapi kenyataan kayak gini, R square-nya kan masih rendah kan ini cuma 66% kan itu. Paling tinggi Ya, berapa R square? R square berapa paling tinggi? Anda tahu? 0,669. Oh, Enggak, satu Pak. teorinya satu kan, harusnya 100% itu baru benar-benar apa sesuai. Jadi itu menunjukkan kemampuan model menjelaskan datanya. Jadi ini kemampuannya baru 66% itu. Berarti masih bisa ditingkatkan itu. Mungkin ada bisa juga nambah variabel, bisa juga memang karena ada yang multiko tadi itu yang menyebabkan harus diadakan penyesuaian itu di situ. Ya, oke, sudah lumayan untuk tambahnya nanti. Jadi teori kalau memang itu Anda bisa juga ngeling aja ya, menuju ke yang ada teorinya ya. Kalau enggak ditulis agak lebih ringkas, cuman untuk estimasinya nanti akan saya lihatin mungkin ke buku lain nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat besok untuk tesis itu harus ditulis di bab 3 namanya kalau teorinya itu. Ya karena di sini kan untuk kerjakan soal kan kalau bolak-balik nulis kan terlalu penuh itu. Tapi di bagian awal nanti tambahin teorinya supaya kita bisa memahami. Jadi tadi belum dicek asumsinya kan, normalnya belum. Ini baru namanya mengestimate model itu. Kayak yang memang materi bab 2 kemarin ya baru situ. Nah, apa masih di situ. Ya, oke, saya kira untuk Sadam, terima kasih sudah cukup. Terus berikutnya nomor 4 siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Toria. Jadi kemarin pekan lalu itu kan saya memodelkan analisis regresi linearnya itu kan memodelkan nilai analisis 1 berdasarkan waktu belajar, banyaknya buku bacaan dan gaya belajar. Cuman karena berdasarkan apa yang telah dipelajari kemarin, gaya belajar ini kan datanya kan bukan data numerik, sehingga kalau seandainya dirubah itu membuat modelnya itu tuh kurang tepat. Maka dari itu untuk perbaikannya nilai analisis 1 ini cuman dilihat berdasarkan waktu belajar sama buku bacaan. Jadi data yang digunakan ini. Nah, analisis regresi linear berganda sendiri itu kan sebelum kita masuk ke modelnya itu kan kita harus menguji gimana data itu memenuhi uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, kemudian uji heteroskedastisitas dan uji multikoli. Nah, kemudian untuk uji normalitas sendiri, ini digunakan uji Anderson-Darling dan diperoleh hasil di Google Colab seperti ini. Ini yang diuji apa? Datanya, X-nya apa Y-nya? semua Pak. Oh, Jadi nah mengecek ini normalitas YX1. semuanya. Iya, Semuanya, X-nya Y-nya juga. Iya, masing-masing Pak. Nah ini sudah mulai kesalahan teori ini. Nanti lihat teorinya. Oh iya, baik. Bukan itu apa? Nah ini makanya saya, aduh kemarin ngelihat saya tadi bimbingan sempat jadi roda panas gara-gara mahasiswanya selalu punya ide sama maunya sendiri. Terus saya bilang suruh baca teori. Ini saya sudah pakai teori Pak. Nah teorinya mana? Ya itu Pak di buku apa saya pokoknya ya kayak gitu. Waduh saya jadi susah. Nah ini kayak ini Anda berarti nggak coba merujuk buku mana yang X-nya diuji normalitasnya. Nah Anda baca dari mana atau nah ini yang saya sering minta haref itu di situ. Anda bisa menunjukkan harefnya uji untuk prediktornya bahwa dia harus normal. Ada nggak? Anda dapat dari kok bisa punya ide X-nya diuji normalitasnya itu. Itu atas petunjuknya buku ini, buku apa yang kita jadi rujukan, atau Anda punya paper atau jurnal di tempat lain, wah gitu, yang X-nya juga diuji normalitasnya, karena pernah saya jumpai itu. Anda dari mana ini?
kok bisa X diuji normalitasnya? Anda dapat dari mana teorinya? Maksud saya rujukan teorinya, entah buku atau jurnal, Anda punya nggak? Ini sebenarnya kalau langsung merujuk kayak gitu nggak ada sih, Pak. Cuman, Terus biasanya Anda dari mana berarti dapat ide X-nya diuji normalitas? Nanti saya khawatir saya dikira salah mengajarkan nih. Aduh, untung kecegah di sini ini. Makanya kenapa saya minta feedback sekarang ada presentasi, itu saya khawatir apa nanti saya bisa, kenapa saya juga pakai buku kalau ngajarkan, saya khawatir salah, ada yang salah tangkap nanti di slide-nya Pak Gunadi, waduh kan gawat kan. Tapi kalau makanya tadi waktu ini saya minta bukunya tadi kan, yang Rasid itu, terus ini, nah sekarang ada makanya ini kalau bisa ada sumber rujukannya ya. Kenapa yang diuji normalitas kok ada X-nya itu? Nggak ada. nggak ada sih, Pak. Cuman, kalau yang saya ingat ya, Pak, kan Nah, makanya ini ingat dari mana? Makanya ini saya penasaran ini. Karena ini bukan pertama saya jumpai masalahnya. Jadi kayaknya ada yang entah buku atau modul atau diktat atau apa yang karena nanti di statistik ada yang apa persamaan struktural, path analysis itu beda lagi. Ini yang pas di model linear X-nya diuji normalitasnya. Ini bukan pertama saya jumpai, makanya cuman pada saat itu kan saya nggak mungkin kalau nanyakan sumbernya kan nggak enak kalau di situasinya. Kalau ini kan nggak apa-apa kan, nggak ada kan, karena sedang lagi kuliah ini. Di mana? Makanya karena saya pernah jumpai di suatu forum itu. Makanya kalau sampai Anda bisa dapat sumbernya, maka saya kenapa selalu minta harefnya itu untuk meyakinkan saya bahwa itu pernah saya nggak cuma sekali itu masalahnya saya jumpai itu. Coba lihat Anda yang kembali yang ke hasil uji Anda. X-nya berarti X1 normal apa enggak coba hasil uji Anda. Yang diuji kan tadi X-nya. ya. Y-nya ya juga ya. Iya ya ini ya. 4 ini ya. 4-4-nya kan? 3, Pak. Yang Y yang depan. Kan tadi variabelnya berapa? 1 variabel respon, 2 variabel prediktor. Oh, dua jadi 3 ya. Ya. Yang responnya yang apa? Yang nilainya tadi ya, yang nilai ya. Iya, nilai. Itu normal enggak? Semuanya normal, Pak. Enggak, yang pertama yang terus prediktornya yang X yang waktu belajar normal. Nah, ini. Nah, nanti saatnya Anda kerja di multivarian, memang nanti ada formula normal. Nah, semua di secara bersama-sama. Tapi kalau pas kerja di sini itu hanya responnya. Ya. Jadi jangan sering karena statistik terlalu banyaknya jadi orang yang make kadang nggak sadar pada saat di mana itu. Saya pernah jumpai juga itu. Ya kayak gitu kadang nggak enak kalau tanya di forum yang kan tadi dikira mempermalukan. Kalau ini kan forum sedang belajar. Kalau forum di yang misalnya dia kayak ajar, maka kenapa sekarang saya boleh agak hati-hati kalau ngajar saya akan berdasar suatu referensi, dan kalau ada salahnya di referensi tadi sekalian bisa kita coba cek baca referensi lain. Maka saya kan nggak ngasih cuma satu referensi kan, karena untuk menghindarkan referensi yang saya pilih ternyata ada kesalahan di dalamnya misalnya. Kadang ada banyak beberapa yang nulis mungkin kurang cermat, jadi nah inilah maka saya penasaran sekali terus kalau Anda masih ingatnya di mana, kapankah Anda ngalami itu, bahwa yang menyebabkan pernah menjumpai bahwa X-nya ikut dicek normalitasnya itu satu yang kalau Anda bisa diingat apakah di masa kapan. Yang jelas saya pernah itu di forum dan ya dia kebetulan juga, tapi kan pada saat itu saya misalnya mau nggak nyaman juga kan kalau sampai, karena kan dikiranya khawatir karena kita kan belum bisa terbuka. Kalau saya pernah di forum konferensi kayak gitu, kalau di luar sana biasa saling nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu, tapi saling berargumentasi secara positif itu tanpa ada rasa bahwa itu dalam rangka lagi menjatuhkan atau mempermalukan, itu nggak ada itu.
Jadi ini juga saya dalam rangka ini juga saya minta kenapa harus saya inginkan ada di Haref kan, itu supaya ada referensinya itu kenapa Anda melakukan itu ya. Itu yang tadi saya debatan tadi pagi bimbingan gitu. Yang namanya teori adalah yang menyebabkan kita memandu kita melakukan langkah-langkah. Contohnya ini dapat tadi kan berarti melakukan langkah apa, uji normalitas untuk Y-nya, untuk X1 dan X2 mesti atas panduannya siapa. Nah itulah teori itu. Oke, mungkin saya share screen sedikit yang ada teorinya nih ya. Mungkin sementara saya stop ya, mumpung karena saya khawatir apa? Karena ini bukan pertama kali saya coba, jadi Anda nggak usah merasa apa. Nah, mumpung sekarang lagi ini saya akan perlihatkan kalau yang buku yang apa. Nah ini nanti perhatikan, waduh, moga-moga sudah bisa. Nah ini yang belum pakai versi matriksnya dulu biar mudah. Ini bukunya ada di Google Drive juga, jadi nanti silakan Anda baca. Ini buku ini dimulai dari yang paling sederhana, modelnya apa nanti regresi linear sederhana, karena cuma satu prediktor. Mari kita perhatikan di sini. Asumsinya apa ini? Errornya normal independent kan. Sering ada IID. Ini namanya normal independent distribution. Min-nya 0, variansi. Jadi harusnya dicek juga variansinya tadi yang heteros ya, Anda tadi sudah nyebut, tapi belum. Baru ngecek. Jadi yang punya normal adalah si epsilonnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau epsilonnya normal, siapa yang akhirnya normal juga? Kita lihat. Kalau di epsilonnya normal. Y-nya. Nah, Y-nya juga jadi memang normal. Nah, di mana ininya? Normal, tapi min-nya apa? Kalau yang Y-nya jadinya adalah min-nya yang ini. Yang kalau tadi tempatnya ada apa ya? Adalah jadi ekspektasi apa? Y-nya ini yang jadi di ini kan. Yaitu ini ini bukan epsilon tapi ekspektasi Y ya nulisnya. Jadi inilah X-nya adalah prediktor, kalau di sini dianggapnya sebagai variabel biasa itu. Nah, mungkin di mana yang state-nya ini nulisnya juga ini ada sedikit error, harusnya ini bukan, tapi ekspektasi ya E, notasinya EY gitu. Ya biasa buku tidak selalu mesti ada, maka kita kalau baca buku kalau bisa jangan satu gitu. Kalau saya kalau bisa punya buku yo banyak biar untuk kehati-hatian itu. Jadi di sini terus kita lihat lagi ini yang pada saat estimasi, jadi kita akan lihat di sini yang tadi, yang error tadi kan sebenarnya selisih antara Y-nya dengan Y topinya. Nah ini yang nanti akan dicek normalitasnya, karena tadi kan ini kan estimate dari errornya kan. Nah ini estimate dari parameternya, jadi ini X sudah tidak perlu dicek ada normalnya, ini hasil dari ininya. Mungkin nanti kalau misalnya itu perlu baca buku lain lagi, kalau untuk memang apa, untuk menambah. Nah ini untuk yang tadi ya, yang prediksi itu ngecek residualnya atau errornya normal enggak, diceknya yang ininya, ini namanya residualnya itu. Nah tadi yang selisih antara inilah yang menghasilkan residu tadi. Maka saya ke siapa tadi? Sadam apa ya? Sama juga itu coba lihatkan Y topi dengan ininya itu. Karena tadi R square-nya kan masih kecil, itu karena apa itu. Oke, terus ini. Nah, ini yang notasi gunakan apa? Ini nanti S square ya, S square-nya ini bisa 0,7. Itu juga masih memang nggak ada yang sampai 100% ya, nggak ada. Nah, ini jadi variansi Y kan tadi yang di ini kan harus, dan jadi C-nya sama sekali nggak pernah diurusi, ekspektasi X-nya nggak ada itu. Ini variansi Y lagi kan. Ini X-nya kan nggak diapa-apain kan di sini. Di variansi nggak ada variansi X bar itu. Jadi karena dia dianggap suatu konstanta aja itu. Oke, terus ini yang, nah mungkin ini saya yang notasinya kurang bagus, harusnya ini bukan epsilon tapi ekspektasi ya. Mungkin untuk lebih. Jadi lagi ini untuk tesnya tadi yang untuk uji hipotesisnya, yang tadi mengatakan signifikan semua, sebenarnya pakai uji T itu.
kalau mau dihitung sendiri tidak menggunakan paket di collab-nya di Python-nya. Ini kalau integrasi interval juga pakai distribusi T atau tabel T nanti kalau yang nggak pakai, kalau pakai tabel biasa. Oke, ini karena ini terus ini versi nanti di kayak saya agak usaha sekarang dalam bentuk notasi matriks ya nanti ya. Ini yang tadi yang punya siapa yang Sadam itu sebaiknya dalam bentuk notasi matriks supaya lebih ringkas, nggak panjang. Ini kan dalam bentuk matriks kan ini. Kan saya percepat ke bab 3-nya yang sudah menggunakan notasi matriks itu. Karena kalau prediktornya banyak, kalau nggak pakai matriks akan repot. Nah, tadi dia menggunakan ada prediktornya sampai 50 variabel. Ya. Makanya perlu ada dicek. Nah, itulah yang saya tadi tidak, mana ini sudah berapa tadi Malaysia kebablasan. Ini yang tadi masih di bab 2 ya. Nah, ini kalau dalam sekarang prediktornya banyak kan ini sampai ini, tapi lihat asumsinya juga nanti hanya bicara yang epsilonnya, yang sama yang dianggap random error adalah yang epsilonnya. Maka yang y-nya yang dianggap juga suatu variabel random atau random variabel itu depan di sini. Terus ini makanya ini kan hanya y-nya yang di ini untuk proses estimasi menggunakan likelihood-nya. Jadi inilah y-nya adalah yang random factor itu. Nah, ini yang normal random variable. X-nya kan nggak disebutkan di sini normal apa enggak kan. Cuman Y normal random variable, min-nya ini. Jadi X-nya nggak disebut distribusi normal di sini. Nggak ada. Nah, ini tadi estimasinya pakai beta topila. Tadi yang saya mungkin tambahkan kayak gini aja. Juga Thalia sama. Nambahkan untuk estimasi titiknya. Kalau dalam bentuk notasi matrik kan lebih ringkas. Mau prediktornya banyak juga nggak tepat, tinggal titik-titik itu kan sudah bisa untuk menyatakan X-nya. Dan inilah untuk ya topinya tadi ya, mengestimate. Ya, jadi di situ hanya Y-nya. X-nya sekali lagi hanya sebagai prediktor, bukan sebagai respon. Jadi yang random adalah si responnya. Kadang di beberapa buku memang tidak menunjukkan estimasinya itu. Uji asumsi maksud saya. Jadi kadang udah diasumsikan gitu. Nah, makanya tadi sudah gunakan. Kalau tadi yang di Sada belum ngecek asumsi kan? Ya kan ada Iya Pak, belum Pak. masih baru pakai, belum. Nah, tadi yang tadi sebenarnya sudah bagus memasukkan asumsi-asumsinya mulai dipakai. Tadi baru mau ngecek normal. Moga-moga yang berikutnya nggak ada masalah tadi ya. Dan nanti Anderson-Darlingnya juga dicari teorinya. Kalau misalnya nyari di buku agak susah, Anda bisa menggunakan ini mungkin Anderson-Darling coba. Ini Anderson, sorry. Mana tadi? Kok saya sih kemana kok jadi? Saya mencet apa tadi kok jadi kacau? Tertutup tulisan ini. Caranya nyingkirkan ininya gimana? Oh, hide. Ya, sorry. Tapi kalau cari dari buku juga boleh, mungkin lebih tepat. Kalau mungkin ini di sini juga bisa lebih. Anderson ya, Darling tadi ya, benar ya, apa saya spellingnya moga-moga. Nah, ini kan jadi dia sebenarnya tidak hanya untuk kadang khusus untuk sebenarnya dia bisa juga konstruksinya tidak harus untuk konteksnya harus, yang penting sembarang distribusi karena secara umum dia bisa. Nah, ini kalau Anda ingin, tadi Anda ujinya pakai apa Thalia? Anderson Darling sudah pakai Python? Iya Pak. Sudah ada package-nya di Python? Nah, ini kan ada ini Anderson itu dia ini kan ya. Nah, saya ujinya. Nah, tapi kalau kita ingin tahu
teorinya gitu. Ini kan cuma nyebut ini kan. Nah, ini masih banyak ini. Nah, sekarang kita misalnya nyari reference. Sorry, ini kurang. Ini dibetulin. Represent of the sound darling test ya. Atau spellingnya bener nggak ini? Anderson, sorry. Anderson tadi kok tadi. Nah, ini kira-kira ditemukan kapan ini? Anderson mengeluarkannya di tahun berapa? Ini 52 itu. Nah, ini moga-moga kalau diklik sini kita akan bisa, ini ada linknya nggak coba? Masuk. Dan ini silakan nanti Anda sering kejar kayak gitu untuk mulai memahami apa beberapa tambahan teorinya itu. Ya, jadi kembali ini ya untuk Thalia nanti. Tapi kalau Thalia kebetulan menemukan yang kebetulan juga sama melakukan uji X-nya itu diuji normal, kalau itu berupa dokumen, ada websitenya, ada linknya, silakan diambil, dibikin harefnya ya, untuk pembelajaran kita bersama. Kalau yang saya pernah jumpai di suatu forum konferen itu. Jadi dia presentasi, menyajikan kayak gitu. Ya sudah, tapi kan kita nggak nyaman kalau di situ apa melakukan semacam kayak wah itu nyala-nyalain kan nggak selayaknya lah tapi kalau di forum ujian tesis atau skripsi atau kayak gini kita kan lagi konteks belajar nggak apa-apa, tapi kalau di forum itu kadang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Ya oke, Thalia silakan mulai dilanjut lagi, silakan Anda share screen lagi untuk lanjut ya. Tapi saya kira nanti untuk Thalia sumber referensi teorinya tolong dibikinkan harefnya ya. Oke, silakan Thalia. Iya Pak, sebentar. Jadi nanya prosedur langkah-langkah itu kalau perlu Anda merefer kemana, Anderson darlingnya tadi nanti ya, tolong dicari ya, referensinya tadi ya. Itu ada tadi itu. Juga sekalian Python-nya. Sekarang sumber belajar banyak banget itu. Lumayan enak sebenarnya itu. Udah bisa. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas, di mana uji ini tuh agak dibesarin ininya. Oh, iya, Pak. Mungkin 150 coba. Nah, gini, segini udah cukup. Ya, uji heteroskedastisitas. Karena mata saya lagi trouble jadi. Iya, Pak. Terlalu. Oke, silakan. Ya, jadi suatu gejala di mana variansi dari galat atau error dari persamaan regresi ini berubah-ubah pada suatu rentang data tertentu disebut gejala heteroskedastisitas. Regresi linear klasik mengasumsikan bahwa variansi dari galat merupakan suatu angka konstan. Namun realitanya variansi galat kan tidak konstan setiap observasi. Dengan demikian tujuan dari uji heteroskedastisitas ini untuk mengetahui adanya ketidaksamaan variansi galat di seluruh observasi pada suatu model regresi dengan penggunaan hipotesis seperti ini. Untuk H0 ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Untuk H1 ini terjadi heteroskedastisitas. Dan dengan bantuan ya Google Colab diperoleh nilai F statistiknya ini 0,546784 dan p-value-nya itu 0,592569, di mana nilai p-value ini lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kita gagal menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Dengan demikian, model ini dianggap memilih variansi residual yang konstan atau homoskedastisitas. Oke, berarti dulu sini. Juga ini, teorinya Anda ambil dari mana ini? Coba bentar naik ke atas. Kok pakai uji F? Ini kan harusnya ada teorinya kan ini.
F-nya kayak apa. Ini coba ke bawah. Ini hipotesisnya. Nah, Anda kan langsung ke komputasinya kan ini. Iya. Pakai Google Colab-nya, ada package-nya kan Bruce Pagan. Nah, sekarang Anda ketiklah Bruce Pagan itu carilah di ChatGPT, minta teorinya gitu. Itu teorinya kan Anda pakai Bruce Pagan kan tadi. Iya. Nah, gitu maksud saya. Jadi nanti dapat link ininya itu diharapkan kayak tadi Anda sendaring kan ada kan tadi. Iya, Pak. Anda yang Bruce Pagan tadi, Anda kan pakai Bruce Pagan. Itu tadi nggak ada teorinya namanya, tentu H0 langsung kerja itu. Nah, kalau teorinya adalah nanti ada memperlihatkan bagaimana Bruce Pagan itu prosedur kerjanya itu. Kok bisa pakai F? Nah, itu kadang ada di buku juga. Nanti coba si ChatGPT ngarahkan ke buku mana. Nanti Anda bisa minta e-booknya itu. Jadi Bruce Pagan tes gitu aja nggak apa-apa. Nanti kan ChatGPT-nya sudah paham kadang itu. Nah, itu kan ngecek heterosensi kan. Di situ ada. Nah, terus nanti minta referensinya. Jadi ke e-booknya gitu aja. Ketikan e-book coba. Dia ngasih enggak? E-book gitu. Kadang cuma ngetik kayak gitu aja dia sudah tahu itu. Oh, e-book doang. Ya, e-book aja gitu. Maka lebih pakai bahasa Inggris. Biasanya dia kalau bahasa Inggris, dia lebih ngasih. Nah, ya jadi ininya apa? Mungkin lebih tepat berarti ini explanation apa penjelasan lebih jauhnya itu explanation of Bruce Pagan test itu. Penjelasan tentang Bruce Pagan-nya. Ini kan ada step-nya kan. Nah, nanti harusnya ada muncul stage kan, terus muncul F-nya, ada kelihatan itu. Nah, tapi nanti silakan ada sering kalau enggak kalau setelah ini pindah ke googling-nya supaya dapat referensi digitalnya itu. Nah, itu kita belajar semakin lengkap. Dan ini nanti kalau dibiasakan kayak gini, nanti pas tesis jadi enak. Ini kemarin saya nguji semua jawabnya, Mas ini akhirnya saya minta revisinya adalah cuma saya minta semua yang di state di situ Anda ambil dari mana. Ada yang hasilnya bagus banget tuh Ramin. Mungkin nanti tak lihat ini, tapi kemarin anak S1 malah. Nah, Bruce Pagan ini ya, nanti silakan Anda syukur dapat papernya Bruce Pagan ini. Nah, ini kan ada kan ini. Nah, ini nanti bisa nah, Anda cukup di linknya aja diambil nggak apa-apa. Nanti baru diambil ringkasannya itu yang ditaruh. Nah, sekarang coba ini di copy diharapkan dulu ini mumpung sudah dapat. Ini kan yang Bruce Pagan ini kan. Nah, di copy bikin harapnya di tempat tadi di overleaf-nya. Yang pas bicara uji heteros itu. Nah, mana heterosnya? Nah, pas yang di ini aja di atasnya. Enggak yang tadi enggak naik. Enggak yang ini yang di apa? Nah, pas di uji mulai nyebut heterosnya itu. Nah, itu. Dalam kurung dari apa? Tadi papernya itu. Mungkin nanti dijelaskan aja papernya namanya siapa tadi. Nah, Harep itu papernya siapa tadi? Nanti referensi gitu aja nanti diinikan ya. Cara nulis referensi kan nama penulisnya tadi kan. Iya, Pak. Oke, nah sampai sini nanti sambil dicek. Tapi ada ini ngutip ini dari mana coba? Kok jadi H0, Sigma I? Anda bikin sendiri apa ngutip dari seseorang? Oh, ngutip dari seseorang kok, Pak. Cuman memang. Nah, itu. Jadi belum saya masukkan. Kalau Anda ngutip dari seseorang itu kalau bisa yang ada linknya. Jadi ada tadi ada yang ngelink ke suatu skripsi di mana itu sampai ada gitu. Maka saya minta untuk cek lebih dalam dia ke pustakanya yang ininya karena khawatirnya kayak skripsi, tesis kan tergantung pembimbing dan pengujinya kan. Pengujinya lagi sibuk, bisa aja itu lolos yang kurang pas kan.
Wong di paper jurnal juga bisa itu, karena di situ kan tergantung penulisnya sama si reviewernya namanya. Ya, oke, ini sudah nanti di ini ya cara nulis referensi yang baik nanti apa diharapkan supaya tahu di. Tapi nanti tolong perhatikan apakah nulisnya seperti ini ya nanti ya. Kalau Iya, Pak. H0 apa sigma I sama dengan sigma kuadrat. Kalau iya ya sudah. Misalnya nanti di. Oke, sekarang heterosnya sudah ya. Terus bagan multikonya. Nah, ini juga sama kan, pakai VIF itu apa? VIF varian inflation factor itu apa sih? Nah, berarti nanti perlu ada teorinya lagi nih. Iya, Pak. Memang sekarang saya buat dalam bentuk apa? Karena supaya masa juga merasakan, karena selain bisa dari buku tadi kan, buku yang saya pakai kan cenderung ke arah langsung ke komputasi, kan teorinya dibikin sesimpel mungkin. Tapi ini Anda nambahin kan jadi lebih lengkap lah itu dengan. Sekarang kalau VIF coba mungkin kalau di Propeksi coba dapat enggak? Ini kan juga kayaknya sudah pakai AI ya, Perplexity ya? Iya. Soalnya kalau Iya di kan, ChatGPT itu biasanya kan nggak ada referensinya kan, Pak. Kalau Iya pakai ini benar, memang ya. langsung Ya, muncul. cuman saya kalau untuk ngajak omong-omongan lebih seneng ChatGPT gitu. Nanti baru saya nyari referensinya, baru googling atau ke sini. Nah ini kan tak tahu kan dari FIF apa tuh nulisnya, coba lihat tadi 1/1 min R kuadrat. Iya. Nah, jadi kita bayangin kenapa sih kok ini, maka tadi R kuadrat akan punya peran kan, RI kuadrat itu apa. Nah tadi karena apa, si X-nya yang tadinya dianggap sebenarnya prediktor kan harusnya variabel biasa. Nah pada saat ini dia diperlakukan seolah sebagai variabel random karena ingin dicari apa, korelasinya. Nah itulah sering yang menyebabkan menjebak model regresi ini, model linear ini menyebabkan orang, oh perlu saya cek ini X-nya normal enggak, padahal di situ yang dicek sebenarnya hanya apa, si hubungannya aja, konteksnya ke multikonya gitu. Tapi orang menghitung hubungan korelasi kan sama saja menganggap variabel random, maka sah ada tadi jadi perlu ini, tapi sebenarnya nggak perlu ke normalnya. Tapi kalau sebagai variabel random, iya kan di sini kan bikin korelasi ya. Nah korelasi kan kalau di statistik kan hanya variabel random dengan variabel random kan. Oke, nah di sini silakan dilengkapi. Nah kalau perlu Anda tadi si presentasi linknya juga ditulis di situ. Kalau Anda memang langsung ini kan langsung klik langsung masuknya ke situ kan, Anda copy aja. Sementara taruh di situ di linknya. Nah taruh di yang pas bicara tadi VIF kayak tadi, taruh dulu aja lah, nanti tinggal dirapikan. Uji yang multikoloritas, oke. Ya lumayan. Jadi tadi kalau yang saran belum ngecek sampai ada multiko enggak antara apa tadi, keamanan di dalam dengan jaraknya. Oke, kembali ke ininya lagi. Ini FIF-nya. Nanti silakan teori tambahkan ke bawah, coba ada FIF enggak? Ya, ada multiko enggak? Kesimpulannya ada enggak? Di mana kesimpulannya? Ini, Pak. Bahwa dia ada multiko apa enggak? Anu diterima dikarenakan nilai VIF untuk waktu belajar dan buku bacaan sangat rendah, sekitar 1, otomatis kan kurang dari atau sama dengan 10, maka tidak ada masalah multiko. Oke, nanti untuk menyimpulkannya juga sambil lihat di yang tadi ya, papernya yang VIF tadi. Jadi dia ada multiko. Nah, nanti yang sadam silakan Anda tambahkan itu, cek multikonya. Cek normalnya misalnya. Karena terus oke, lanjut sekarang kan Anda. Ya, ini multikonya berarti tidak terpenuhi ya. Nggak ada multiko ya. Tidak ada. Terus tadi heterosnya juga ya. Heterosnya apa tadi kesimpulan sama lalu? Homos, Pak. Heterosnya juga variansinya homos sama. juga kan? Iya. Oke, berarti sudah nggak melanggar, normalnya enggak ya? Iya, normal. Yang Y-nya normal ya. Oke, terus
Kemudian dilihat apa analisis korelasinya ini. Jadi waktu belajar itu Korelasinya rendah dengan ini. iya Mana korelasinya? 0,18 ini. Oh ini, oh iya, oke, Nah, oke, nah ini karena kecil, jadi kecil kan? ya buku bacaan juga berkorelasi rendah dan negatif. Oke. Kemudian dibentuk model regresi linear diperoleh model regresi linear bergandanya seperti ini. Sebentar, sempat di sini sekarang kita gunakan model ini. X1 waktu belajar, iya ya benar ya? Iya. Iya. Iya, X2 Pak. bacaannya. Kesimpulannya, kalau misalnya nggak belajar 0, X1 boleh 0 kan itu? Iya. Nggak belajar ya. X2 boleh 0 nggak? X2-nya boleh 0 nggak? Boleh. Tadi kalau di datamu hanya 1, 2. Seolah-olah selalu punya buku gitu. Oh, iya. Iya, kalau memang iya, harusnya di datamu ya ada 0-nya tadi. Ada yang nggak pernah belajar, nggak punya buku juga gitu. Hanya ngandalkan dari kuliah, dengerin langsung ujian gitu. Jadi ini kan kalau anggap aja yang paling rendah kan 1 tadi ya. 1 masuk sini, maka mungkin akan lebih baik juga dibikin kayak tadi, yang power di dalam sama luar itu. 1 bukunya 1 atau pakai buku atau nggak pakai buku gitu. Karena seandainya ada datanya memang. Ini berarti kan artinya kalau saya ingin nggak belajar, saya pakai bukunya cuma 1, akibatnya apa? Nilainya ini 3,3 dikurangi ini. Dikurangi 0. Tapi kalau bukunya saya tambah jadi 2, malah jadi turun. Nah, ini yang mulai agak nggak logis kan? Iya. Nah, inilah yang berarti karena datanya kan sedikit, mungkin di situ ada anomali, jadi ada orang yang mungkin hanya ngaku punya bukunya nggak pernah dibaca. Coba sekarang kuliah ini bukunya berapa? Coba lihat di Google Drive itu bukunya berapa. Tapi kan belum tentu dibaca semua kan? Anda sudah baca semua buku di Google Drive enggak? Belum, Pak, masih 1. Loh, nah itu makanya jadi kan padahal ada banyak di situ Banyak kan. sekali. Jadi tadi sama Rasid sudah nyoba yang bukunya tadi. Nih, tapi nggak apa-apa. Jadi ini ada dari model ini ada yang terasa aneh karena apa? Dari sisi dia terhadap hasilnya hubungannya negatif. Padahal logikanya kalau banyak buku mestinya apa? Logikanya banyak belajar kan? Iya. Artinya ini banyak buku tapi nggak pernah dibaca. Karena saya tadi asumsikan dia tidak belajar loh ya, asumsi. Tapi oke, tapi ini sudah mencoba tapi ada fenomena mestinya kalau bukunya makin banyak mestinya ya logikanya harusnya positif. Nah, kadang terjadi kayak gini memang bahwa ada yang memang data yang kita miliki kenyataannya begitu itu. Apalagi sering saya ngasih buku banyak nggak pernah dibaca, yang dilihat cuma slide-nya. Nah, ada yang sampai di maksudnya, Pak nggak usah pakai buku, slide aja biar. Tapi kalau slide aja bukunya nggak pernah dibuka. Maka contoh soal pun sekarang saya tugaskan itu gara-gara itu. Contoh soal ya pernah dibaca. Artinya mereka hanya mengandalkan dari kuliah aja terus nggak pernah di ini. Oke, ini jadi kesimpulannya tapi signifikan semua ya. Tidak signifikan. Iya kan? Oh enggak ya buku bacaan, enggak signifikan ya. Iya, Reviewnya besar itu. 0,132, iya. Oh ya waktu belajar juga enggak signifikan semua ini. Iya, Pak, maka dari itu tadi kan direduksikan variabel prediktornya, cuman masih belum saya masukkan sih, Pak. Masih belum. Oke, berarti ini memang ini belajar kok nggak signifikan juga, agak aneh ini. Tapi kalau artinya mungkin bisa juga iya saya udah belajar capek tetap aja nggak paham itu. Ya, susah memang Pak materinya. Nah, makanya saya kemarin ketemu teman yang gimana caranya analisis supaya kok ya pada bisa paham caranya gimana gitu loh.
Karena selama ini kok saya kalau bimbing tesis selalu mesti masih ngulang itu. Ini ada apa gitu? Apa nggak ada metode yang menyebabkan jadi lebih mudah atau buku yang menyebabkan bisa memahami lebih mudah misalnya. Maka saya kemarin untuk tamat saya coba cari buku lain lagi kan. Karena saya ingin bagaimana cara, karena tujuannya orang belajar inginnya paham kan. Setelah paham mestinya nilainya bagus. Tapi jangan sampai nggak paham juga nilainya bagus, itu yang repot. Kalau ini sudah merasa capek sampai paham, tetap nilainya masih belum ada. Ya oke, jadi ini hasil penelitianmu kayaknya perlu ditambah mungkin datanya. Atau ini tadi objeknya siapa ini? Masa S2 yang minatnya apa mayoritas? Penting itu dilihat itu. Oh iya betul. Di apa waktu saya bikin surveinya itu nggak masukin sih Pak bidang minatnya apa, peminatannya Nah saat itu, ini. coba kalau yang minat analisis, mesti beda itu gambarnya. Nah nanti ada kayak punya regresi tadi, yang kamar mandi dalam, kamar mandi luar, itu beda. Nah tadi kalau saya bisa analisis, aljabar, terapan, dan statistik, kira-kira yang paling bawah yang mana? Itu nanti kelihatan ya. Itu. Jadi yang minat analisis mungkin materi analisis yang paling tinggi kan, ininya itu. Kayak tadi ya kamar mandi dalam harganya yang lebih mahal, kamar mandi luar apa yang ininya di bawah. Ada bisa juga nerapin itu aja, malah gunakan kayak tadi yang ada bisa divisualkan, mungkin kalau tambahkan yang minatnya. Tapi datanya kan enggak. Nah, tapi kan nanti jadi tantangannya adalah bagaimana analisis untuk orang yang bukan minatnya analisis aljabar supaya tetap bisa juga berhasil itu. Apapun kan mata kuliah wajib kan itu. Iya ya. Kalau S2 minimal apa kalau boleh dinyatakan lulus kalau mata kuliah wajib? C apa C plus ya? Saya agak enggak ini. C ya? Apa boleh D? Kalau S1 kan boleh D. Kalau S1 boleh D, kayaknya S2 harus minimal C kayaknya. Kalau S3 minimal B. Oke. Ya. Ada datanya kemarin berapa ini? Ini cuma yang isi kuesionernya cuma 15 orang, Pak. Nah, itu makanya kayaknya belum representatif ini. Artinya belum mampu menggambar. R square-nya coba dihitung berapa R square-nya? Kayaknya masih rendah ini. R square. Kadang itu enggak? Bentar, Pak. Aduh. Kayak tadi di yang output ininya mungkin ada. Yang ada signifikan nggak signifikan tadi di mana ya tadi? Enggak saya biasanya ada R square. Pak. Oh nggak keluarkan. Oke. Ya, kayak tadi tempatnya Sadan Pak, R square-nya masih berapa tadi? 66 apa berapa? Ini Pak, ada ini di sini. Nah, 0,4. Nah, udah rendahnya segini. Ya, kemampuan menjelaskannya masih 40% dari datamu tadi itu. Iya. Jadi ini belum bisa dipakai sebagai apa kayak semacam pedoman untuk strategi meningkatkan apa nilai analisis lah gitu. Karena agak masih kemampuan model ini menjelaskan fenomena urusan apa tadi. Karena kan kemarin saya juga lagi mikir sebetulnya strateginya gimana sih supaya analisis bisa nilainya bagus itu. Karena kemarin saya itu gantung mahasiswanya, oke, berarti kalau gantung mahasiswanya, maka ini kan kemarin saya kaitkan dengan yang Anda detik ini kan. Saya terus ketemu teman yang ini masa kemarin pada lagi ini loh Pak, nyari gimana caranya supaya analisis nilainya bagus itu gimana. Mereka lihat waktu belajarnya, lihat buku yang dipunyai, terus apalagi ada kemarin itu waktu belajar, gaya belajar, belajar kelompok, iya, belajar kelompok apa enggak ya? Iya. Nah itu apakah perlu belajar kelompok dengan yang minat analisis misalnya? Nanti ini di sini Anda kan belum menggali itu kan? Iya. Nah mungkin kalau sudah ketemu yang signifikan, yang paling penting ternyata adalah Anda belajar bersama dengan yang teman yang minat analisis misalnya gitu. Jadi nanti, berarti kalau yang ingin lolos semua kalau bisa. Nah nanti kalau misalnya minat analisis mahasiswanya cuma 5 ya dibagi 5 kelompok gitu kan.
Kalau nggak salah Nah, yang angkatan 23 yang minat analisis 2 orang, Pak. waduh, dalam 2, padahal total seangkatan berapa? Angkatan 23 itu ada 46 kalau Nah, nggak berarti salah. nah itu biasanya yang masih dekat dengan analisis yang minat aljabar mungkin. Ada berapa minat aljabar? Kurang tahu sih, Pak, kalau itu. Nah, nanti maksud saya kalau memang ini kan ini masalah bersama karena maksud saya terus terang karena saya kan yang mesti yang minat statistik kan. Jadi dapat yang kalau bimbing tesis masih lagi ngulang analisisnya kan. Mau Iya. tidak mau kan ya fokusnya belum bisa full kan. Nah, ada yang kadang menyebabkan frustasi karena apa? Analisisnya nggak lolos-lolos, jadi tambah stres. Nah, ini maksud saya lagi cari solusi. Kalau misalnya hasilnya nanti ini bagus, maksud saya kan kalau bisa, sebenarnya kalau boleh nanti Anda nemui, kalau nilai di mana sih ya, minta izin ke prodinya, ini pumpung lagi kuliah, ini Bu, saya ingin analisis apa nilai ini terhadap, dan nanti Anda nambah data dengan apa, pertama kan sorotilah yang minat itu, walaupun secara tanpa dikerjakan dulu saya sudah menduga nilai yang paling bagus mesti yang minat analisis kan, sama minat aljabar, yang minat terapan, yang minat statistik biasanya yang mungkin agak di bawah. Nah, tapi yang ingin dicari tahu adalah apa sih yang variabel apa yang menyebabkan kita bisa menaikkan nilai analisisnya supaya jangan ngulang 2 kali aja sudah repot S2 itu. Karena waktunya pendek kan. Jadi mestinya kalau bisa sekali jadilah itu. Nah, strateginya apa? Ini dalam rangka kita mencari strategi. Ini kan masalah bersama itu. Ya nanti coba kalau ada memang mau serius tentang ini, cari lagi, tambah, mungkin nanti bekerja dengan yang prodi, karena ini masalah bersama sebenarnya, karena kalau saya inginnya mencari apa sih yang bisa menyebabkan analisis cukup diambil sekali gitu. Supaya jangan pada saat bimbingan tesis masih ngulang gitu. Ya oke, sementara udah cukup. Apalagi udah ada ya berarti, oh tinggal masih ada lagi siapa, Astri ya yang belum ya. Oke, silakan Astri. Iya Pak, saya belum Pak. Bentar. Udah. Baik, ini untuk bagian saya mengerjakan exercise bab 2 pada nomor 1 di bagian yang ini kemarin. Oh, yang ini, yang nomor 1 ini. Masih sama menggunakan data yang kemarin. Di sini menggunakan data teen game atau teen gambling yang berisi studi tentang perjudian remaja di Inggris. Sesuaikan regresi dengan pengeluaran untuk perjudian sebagai respons dan jenis kelamin, status pendapatan jenis kelamin, ini bolak-balik ya, dan skor verbal sebagai prediktor. Sajikan hasilnya. Di sini berdasarkan dari dataset dari sini. Untuk data teen game ini memiliki 47 baris dan 5 kolom. Adapun untuk variabelnya berisi yang pertama jenis kelamin, 0 laki-laki dan 1 perempuan. Status adalah status sosial ekonomi berdasarkan pekerjaan orang tua, income atau pendapatan dalam pound sterling per minggu. Verbal, yaitu skor verbal dalam kata-kata dari 12 yang didefinisikan dengan benar. Yang terakhir adalah gamble atau berjudi, yaitu pengeluaran untuk perjudian dalam pound per tahun. Untuk sampel datanya sebagai berikut. Di sini soal pertama adalah berapa persen variasi dalam respon yang dijelaskan oleh prediktor-prediktor ini. Oke, yang pertama di sini digunakan estimator least square karena di sini bab 2 masih estimator titik, sehingga saya menggunakan kombinasi dari estimator least square di mana tadi, di seperti ini.
Yang pertama adalah membuat matriks X besar. Di sini adalah kombinasi dari variabel-variabel X yang berisi status, seks, income, dan verbal dari data. Selanjutnya membuat vektor Y adalah gamble. Selanjutnya mengkonstruksikan matriks X transpose X diinverskan, yaitu diinverse matriks X ditranspose X dan dikalikan dengan X. Selanjutnya, memperoleh nilai beta topi, yaitu dengan mengalikan matriks X transpose X tadi yang telah diinverskan dikalikan dengan matriks X transpose Y, yaitu disimbolkan tadi dengan XTXI dikalikan dengan transpose X dikalikan dengan Y, maka akan ketemu yaitu interceptnya 22,5556563, seksnya minus 22, statusnya 0,052, income-nya 4,96, verbalnya minus 2,95. Ini jika menggunakan manual untuk least square, sehingga jika dibandingkan dengan fungsi bawaan, yaitu LM dari R, maka dihasilkan sebagai berikut. Jika menggunakan fungsi bawaan dari R, maka hasilnya di sini interceptnya 22,55565. Ini sama sih 22,5565063. Seksnya juga minus 22, masih sama. Statusnya 0,05223. Income 4,96196. Verbalnya minus 2,959. Di sini untuk interpretasinya, intercept atau konstanta sebesar 22,56 yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk berjudi adalah 22,56 ketika semua variabelnya ini bernilai 0. Namun interpretasi intercept ini seringkali tidak memiliki makna praktis jika variabel prediktornya tidak masuk akal untuk bernilai 0. Untuk variabel seks memiliki koefisien negatif sebesar minus 22,12 yang artinya bahwa pengeluaran untuk berjudi pada perempuan, karena perempuan kan dinotasikan 1, cenderung lebih rendah sekitar 22,12 dibandingkan laki-laki. Untuk status dengan koefisien 0,052 dengan p-value 0,8 menunjukkan bahwa status di sini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk variabel income memiliki koefisien positif sebesar 4,96 yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan 1 pound per minggu dikaitkan dengan peningkatan pengeluaran untuk berjudi sebesar 4,96 pound per tahun. Koefisien income di sini signifikan secara statistik dengan p-value-nya kurang dari 0,001. Selanjutnya untuk variabel verbalnya memiliki koefisien minus 2,96 tetapi dengan p-value-nya 0,183 yang berarti verbal ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan untuk residualnya menunjukkan distribusi penyimpangan prediksi dari model, yaitu dengan mediannya mendekati 0 menunjukkan bahwa kesalahan prediksi dalam model ini cukup seimbang di sekitar 0. Tetapi ada beberapa outlier yang besar seperti residual minimum minus 51,08 dan maksimumnya 94,25. Selanjutnya di sini soalnya adalah variansi respon yang dijelaskan. Akan diketahui R-square-nya, yaitu dari summary model R-square. Di sini R-square-nya sejumlah 52,67 yang berarti bahwa 52,67% variasi dalam pengeluaran ini dijelaskan oleh variabel yang digunakan, yaitu keempat variabel ini. Ini berarti bahwa lebih dari separuh variasi dalam pengeluaran untuk berjudi dapat dijelaskan oleh kombinasi dari keempat ini. Dengan kata lain, memiliki prediktif yang cukup baik. Meskipun masih sekitar sisanya di sini ada 47,33% yang dijelaskan oleh faktor lain selain dari yang ada di dalam. Kalau R-square-nya berapa nih R-square-nya? Ini Pak, 52,67%. Oh, rendah juga ya memang. Iya. Kalau yang ini R kuadrat, mana R kuadratnya? Oh ini yang. Iya ini R square-nya. Oke. Oh di sini ya. Oh itu 52, oke ya 52. 52. Ya memang masih rendah juga, jadi artinya mungkin masih ada variabel lain yang
bisa juga hubungannya nggak linier ini. Iya, betul Kak. Itu Susah. yang juga tantangan. Nanti kan ada non-linear, ada juga yang namanya non-parametric regression. Jadi ini kan kita masih main di model linear, kadang memang nggak memuaskan ya, masih. Kalau tadi yang ada namanya 66 lumayan, ini ada malah 52 ya urusan perjudian ini. Karena Iya. hubungan linear adalah hubungan yang yang kadang naluriah kita lakukan di keseharian, apa dianggapnya linear padahal enggak. Nah, ini salah satu pembelajaran nanti pada saat ingin mengembangkan ke tesis, mungkin ingin yang nggak cuma regresi Pareto, tapi mungkin yang non parametrik, semiparametrik atau spline, kan jadi macam-macam model kan mulai di ini kan. Ini termasuk rendah ya, jadi masih di 52. Ini perjudian mana ini? Oh, ini dari data buku, Pak. Belum Buku ya, jadi konteks masih Iya. belum ini ya, belum konteks. Tapi kalau dari segi yang prediktornya profesinya positif, memang ya logis nggak tadi yang ini misalnya seks itu yang 0 yang siapa itu? Satunya perempuan, Pak. 0 laki-laki. Oh, satu perempuan. Oke, Iya. satu perempuan. Ya, berarti kalau untuk laki-laki jadi memang cenderung pengeluaran lebih banyak kan itu kalau untuk berjudi itu. Banyak juga. Kelihatan di situ, ya. Kalau status apa ini? Oh, status ekonomi dari keluarganya. Ini kan anak-anak soalnya. Anak sekolah. Oh, jadi kalau keluarganya kayaknya ini positif juga kan, berarti keluarganya semakin status sosialnya lebih tinggi berarti. Iya, Itu cenderung akan untuk judi juga lebih banyak gitu. Iya, cuman Iya nih. jauh banget sih, nggak signifikan sih. Oke, nggak signifikan, berarti ini nggak. Yang berikutnya ini 4, ini income lah, income-nya makin banyak biasanya akhirnya banyak yang berjudi gitu. Iya. Kalau verbal apa ya ini kok negatif ya? Verbal itu tadi sepertinya kayak kemampuan untuk dapat speech gitu dari tingkat pendidikannya. Anaknya Semakin masih ini yang kemampuan pintar verbalnya gitu. masih ya. Jadi dia belum bisa memilah-milah mungkin informasi ya, kemampuan verbal untuk ini. Iya, bisa sih. Iya dia mungkin di situ. Ya sebenarnya kalau ini terus kontekstualnya nyari perjudian di Indonesia ya menarik kan, sekarang banyak juga anak kena judi kan itu. Iya, atau langsung ke kontekstual, Pak. Ya coba, yang ini sudah selesai belum? Kalau masih terusin dulu ya nggak apa-apa, nanti terus ke Masih kontekstual. banyak sih. Kontekstualnya juga judi sih, Pak. Oke, ya mungkin malah ke kontekstual aja berarti kalau polanya sama yang ini. Karena saya ingin kalau bisa kita mikirin kayak tadi, mikirin analisis gitu. Ini mikirin kos-kosan itu, mungkin mau bisnis kos-kosan kadang kan. Jadi mau nyari harga wajar. Oke, silakan mana yang kalau kontekstual judi Indonesia ada ya, malah kedua judi anak-anak kan ini. Oh enggak, Pak. Ini judinya yang dari BPS. Soalnya susah kalau nyari yang transparan gitu. Karena yang anak-anak masih kadang dirahasiakan, menyangkut karena kasihan anak-anak. Jadi kalau mau riset ini harus riset yang enggak mungkin dirahasiakan betul identitas semua orang tuanya, anaknya itu. Ya oke, ini dari BPS ya? Dari Ya oke. Apa aja variabelnya kalau yang BPS? Jadi untuk yang tentang perjudian tuh yang saya nemuin cuman ini, Pak. Ini adalah jumlah desa atau kelurahan yang pernah ada kejadian perjudian. Jadi itu misal di Aceh itu yang kena judi pada 18 itu sejumlah 598 desa atau kelurahan. Jadi bukan kayak nominalnya atau bukan tiap orangnya. Ya, jadi terpapar. Ini dari desa yang terpapar judi, itu banyaknya desa yang terpapar judi itu. Iya, betul, Pak. Nah, saya ngambilnya yang tahun 18 sebagai variabel D-nya. Terus untuk variabel X1-nya di sini saya ambilnya tingkat pengangguran terbuka untuk provinsi dengan tahun yang sama, tahun 18. Ya. Di sini. Di sini yang Agustus karena yang totalnya. Terus X2-nya di sini tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan. Yang saya pilih yaitu yang selesai SMA pada tahun 18. Di sini yang SMA, mana nih? Oh, yang di sini. Di sini. Ya. Terus X berapa tadi? X3-nya saya pilih rata-rata pengeluaran per kapita sebulan
untuk yang sektor makanan. Kalau yang X4 ini rata-rata pengeluaran per kapitanya yang sektor bukan makanan. Jadi ini masih satu link, cuman jadi beda variabel. Nah, yang di sini untuk yang sektor makanan, kolom yang satu ini, untuk yang kolom yang tengah, untuk yang sektor bukan makanan, terus kalau yang di pojok ini ada jumlah aja. Terus untuk X5, saya pilih upah rata-rata per jam pekerja menurut provinsi. Dalam satuannya rupiah per jamnya. Di tahun 18. Di sini. Dengan rekapan semuanya seperti berikut, ada Y, X1, X2, X3, X4, dan X5-nya seperti ini. Selanjutnya dimodelkan regresi linear sederhana dengan summary seperti ini. Untuk penghitungannya ada di bagian kontekstual seperti ini, Pak. Untuk yang detailnya seperti ini, cuman untuk dari rekapannya, jika misal dimasukkan semua variabel dari intercept X1, X2, X3, X4, X5 semuanya tidak signifikan. Bahkan untuk yang adjusted R-square-nya tuh dikit banget, yaitu 0,1085. Nah, selanjutnya akan dihilangkan intercept-nya. Nah, ketika intercept-nya dihilangkan, maka untuk yang baris kedua di sini R-square-nya langsung naik sebesar 0,52. Selain itu, X4-nya yang tidak signifikan akan berubah jadi signifikan. Nah, setelah itu untuk yang bagian bawah di sini menghilangkan variabel X5 yang paling tidak signifikan dan R-square-nya naik sedikit 0,53. Selanjutnya untuk yang di bawahnya lagi menghilangkan variabel X1 yang paling nggak signifikan. Selanjutnya R-square-nya di sini akan meningkat 0,5413. Nah, di sini sebenarnya untuk yang model kombinasi keempat di sini ada X2, X3, X4 di sini tuh. Untuk yang X3 di sini tidak signifikan, namun p-value-nya dia itu 0,0542. Sebenarnya kalau misalkan kita memberi sedikit toleransi, dia juga bisa dikategorikan signifikan. Karena ketika kita menghilangkan X3 di bawahnya, maka sisanya itu X2 dan X4 aja, R-square-nya akan turun, yaitu 0,4983. Dengan detailnya seperti ini. Ini untuk korelasinya antar variabelnya Y, X1, X2, X3, X4, X5-nya paling tinggi di 0,6. Jadi emang rendah masing-masingnya. Yang paling terakhir, asumsi tadi sudah dicek belum? Asumsinya ya. Di sini kayaknya belum ya. Masih tahap koestimasi aja, Pak. Belum masuk ke asumsi. Jadi ini karena hari ini kan kita akan masuk ke inferensi. Jadi inferensi kan ada estimasi titik, interval, dan uji hipotesis. Jadi terus juga uji kan nanti salah satu tadi kan sudah sampai ke asumsi, dicekin semua. Karena kalau saya melihat ininya kayaknya yang banyak yang nggak signifikan, bisa juga memang ini nggak relevan terhadap apa tadi yang urusan Jumlah. Karena banyaknya itu, karena kalau ke banyaknya kadang mungkinan modelnya bukan pakai yang ini. Nanti kita di sini kan dia harus normal. Nah, kemungkinan ini dilanggar itu. Nggak normal. Karena nanti kan ada regresi Poisson, ada regresi, kan macam-macam kan regresi modelnya. Jadi ini makanya kalau tadi sudah dicek uji normalitasnya untuk Y-nya, mungkin akan kedetek itu benar nggak itu. Atau mungkin ada multiko-nya yang cukup tinggi, atau bisa juga memang bentuk hubungannya nggak linear kemungkinan itu. Karena jadi ini salah satu bahwa kita kalau memang kuliahnya model linear ya kita cari apa kan linear kan yang di ini kan. Wong yang nggak linear aja kalau bisa dilinearkan ya kita jalanin kan itu, karena supaya masih bisa pakai teori yang model linear ini kan. Berarti yang kalau Y-nya sekarang dicek bisa nggak, coba saya penasaran aja nih, normal nggak ya? Kan Y-nya ada kan, panggilin Anderson Darling boleh tadi, yang kayak punya Italia itu. Bisa nggak dengan saya yang dilanggar asumsi apa gitu kok? Berarti kan ini hasilnya masih nggak signifikan semua. Terus R-square-nya saya yakin kecil ya. Coba R-square-nya di mana? Anda punya R-square-nya nggak? R kuadratnya.
di mana Di R masing-masing. kuadratnya. Nah, itu R kuadratnya mana? Nah, itu kan rendah nih, 24% ya. Iya, Pak. Iya kan? Makanya untuk model sampai serendah itu kan berarti sudah terlalu memaksakan diri, istilahnya bahasa kalau kita namanya bisanya model linier gitu walaupun data. Nah, nanti makanya untuk kontekstual nanti mungkin kita harus cari model kalau memang terpaksa non linier tapi yang masih bisa dilinearkan. Mungkin nanti ada kan di buku itu yang bentuk kayak apa sih yang masih bisa dilinearkan? Terus kalau misalkan yang pakai linear ya usahakan yang cukup tinggi R square-nya. Nah, saya kalau yang kemarin karena mahasiswa startnya dari data, dia nyoba berbagai model, maksimal 80%. Baru dari situ dia mau mikir teorinya itu. Nah, teorinya ternyata nggak dipilih, bisa juga pada saat dia running itu ngelanggar teori. Nah, itulah yang jadi tadi agak benar. Pokoknya saya ingin coba-coba dulu, Pak, nanti baru saya akan ngetik teorinya. Wah, dulu kebalik cara berpikirnya, saya bilang itu. Ya ini kan kalau kita belajar teori dulu, nyari datanya, datanya memang ini ya, berarti ini memang mungkin nggak bisa kita modelkan dengan linear itu. Ya oke, berarti ini tapi kira-kira dapat manfaat apa sementara tentang urusan perjudian coba? Gambarannya apa dari sini? Anda dapat kesimpulan apa? Kesimpulannya kalau misalkan mau lihat variabel-variabel yang signifikan itu bisa diasumsikan untuk variabel X2, X3, dan X4. Jadi tapi dengan konstantanya nggak ada tadi ya, tanpa konstanta ya tadi ya. Ini yang yang signifikan, Pak. Iya. Iya. Diilangin jadinya konstantanya. Itu ya jadi akhirnya signifikan gitu ya tadi. Iya, Pak. Yang dengan paling jelek malah konstantanya. Memang di proses nanti ini ada seleksi kan, kita nyari yang paling yang signifikan yang mana. Kalau yang nggak signifikan ya dibuang, memang bisa konstantanya, bisa X1-nya, bisa X2-nya, bisa juga mungkin X berapa tadi, X5 apa ya? Iya, X5. Ini saya sarankan memang di samping pakai package kan sering dikatakan kayak pakai black box kan, karena tinggal LM sudah. Nah, tapi kita kan tahu teorinya kan tadi pakai matriksnya, maka kita coba juga ya hasilnya ya mestinya harusnya sama. Karena yang di dalamnya LM tadi jika juga dia gunakan, biasanya kalau seperti itu gunakan yang matriks, karena supaya kalau dimensinya tinggi masih tidak terlalu berpanjang-panjang programnya kan. Maka cenderungnya pakai matriks. Hari ini saya akan masuk ke situ untuk ini. Ya, oke, ada lagi yang mau disampaikan? Udah, Pak. Nanti untuk yang interpretasinya tinggal disesuaikan dengan modelnya aja. Oke. Ya udah, terima kasih. Jadi saya kira hari ini cukup bagus walaupun 1 jam. Tapi ya sudah nggak kerasa sudah jam 3 ya. Ya oke, sekarang saya akan nambahkan untuk materinya biar agak cepat. Saya akan pakai mungkin nanti agak detailnya di bukunya. Jadi kita mulai masuk ke inference-nya kan. Jadi inference misalnya sebenarnya namanya ada estimasi titik, itu tadi yang sudah banyak dilakukan, dan juga estimasi interval, dan ada uji hipotesis. Waduh, ini ternyata belum saya running dulu jadi hilang. Oke, saya compile dulu. Aduh, mana nompelnya kok lama. Udahlah, ganti pakai bukunya dulu aja. Oh, yang siap yang mana? Oh, yang ini yang siap ini. Ya udahlah, yang ini dulu. Jadi kita mulai tadi jadi model untuk yang tadi ya, untuk nanti asumsi tolong mulai dicek. Ini kita sudah ke multiple regression karena banyak terus estimasinya pakai maximal likelihood, bisa juga pakai tadi metode kuadrat terkecil.
Nah, kalau ada padang perlu ini pakai bukunya Shirley, kalau dicari bisa dapat ya, bisa tambahan itu untuk informasinya. Terus ini untuk proses estimasinya tadi ya, pakai apa? Matriks itu, beta topinya sudah diperoleh, terus kita ingin lihat apa? Y topinya, itu terus residualnya, yang tadi antara Y topi dengan Y-nya ini. Nah, ini yang tadi juga untuk ngecek asumsi errornya normal, itu biasanya pakai residualnya, dicek dia normal enggak. Itu. Kayak ini dasar buku ini tadi ya ekspektasinya ya nanti. Terus yang tadi ini untuk inferensinya di mana ini ya? Ini asumsi. Nah, ini sifatnya ya tadi yang untuk ini kan varian tadi konstan, yang salah satunya nggak boleh heteros kan tadi, maka di sini karena konstan maka tadi dicek ya asumsinya bahwa dia masih terpenuhi enggak. Nah, inilah jadi Y-nya normal X beta sigma kuadrat itu. Inilah yang perlu dicek terkait apa normalitas Y-nya aja, sekali lagi X-nya enggak, terus heterosnya iya, di dalam X-nya karena banyak itu enggak boleh ada multiko itu. Karena kalau ada multiko sebenarnya nanti X transpose X-nya biasanya enggak apa ada masalah, enggak punya inverse itu. Karena jadi dia singular matrix itu. Nah, ini Bapak estimatornya dia tak bias. Terus ini variansinya ya dari estimatornya. Nah, ini kemarin saya tambahkan yang kalau untuk kasus ada multiko gimana, mungkin nanti slide-nya sudah keluar belum ini. Apa yang di udah ini. Semoga sudah bisa di karena saya ingin Oke, moga biar agak cepat saya ingin lihat dari sini. Ini untuk testingnya, nanti untuk prediktor jadi tadi dia signifikan apa enggak. Ini kalau penasaran kalau kita ingin semua kemungkinan ingin dicoba dari berbagai apa supaya ingin melihat dari sisi ini kalau saya pakai yang tadi namanya permutasi tet kalau di buku ini. Sorry saya salah buka apa ini? Oh, ada beberapa yang kok ini kebablasan ini susah. Tadi kayaknya sudah saya ini kan betul. Logo masih ini kok orangnya berarti saya ada tadi belum saya kompal ya harusnya sudah ya. Oke lah pakai yang ini aja berarti. Yang ini belum mau keluar ternyata. Aduh, masih ini ada masalah enggak. Entah ini kok bisa ada trouble di sini. Ya udahlah ini tadi yang untuk tapi nanti bisa juga lihat dari sana tapi yang ini lebih apa matematiknya kelihatan. Nah, ini kan dari apa? Inilah yang konstruksi nanti kita akan bisa membangun uji hipotesis itu untuk apa? Semua yang kita ini kan nanti bisa aduh di sini mulai ini yang sayangnya tidak kalau yang di tadi bisa kelihatan lebih nggak tahu kalau dia ada trouble apa ini apa di ada
Mas Mario. Kenapa nih kok nggak mau dibuka ya sebentar ini kayaknya ada trouble apa sih kok nggak mau. Ini internetnya lagi trouble apa tempat saya. Udah. Oke, semoga saya buka lagi mau lah ini. Karena itu lebih ringkas memang tidak sedetil yang tadi, tapi apa untuk menjelaskan alurnya dulu. Jadi Anda memang walaupun tadi beberapa sudah melakukan apa ini kan tadi estimasi titik ya yang sudah dari bab 2. Nah, yang bab 3-nya kita akan ke inferensinya. Ini nutup ini gimana cara supaya enggak malah ya oke lah kayak gini aja udah. Oke, yang bab 3 ya. Tuh. Nah ini tadi kan langsung ini kan pakai yang tadi matik itu ya, jadi terus hanya kita dapat ini normal dengan minnya beta, variansnya ini tadi yang terus dengan P sigma kuadrat ada. Nah ini adalah untuk beta topinya itu, jadi dia estimator tak bias karena ekspektasinya adalah sama dengan estimatornya. Nah sekarang kita ingin melakukan uji hipotesisnya ini. Nah ini kan di sini ya teorinya langsung aja dapat pakai sum square apa untuk regressionnya di ini kan untuk ini yang akhirnya kita akan gunakan uji F-nya ada ini kan jadi muncul kita akan gunakan uji F. Nah tadi yang waktu muncul misalnya F dari mana nanti kita bisa ini biasanya untuk apa menguji secara bersama-sama semua prediktornya. Jadi H0-nya yang beta 1, beta 2 lah ini sampai beta P sama dengan adalah 0. Ini menggunakan test for all the predictor itu. Ini menggunakan uji F-nya. Nah tadi kan sudah bahkan ini bagi pertama bahwa dia semua variabelnya bagaimana gitu. Kalau sudah untuk kita mulai cek secara bagian per bagian tadi itu. Nanti kalau kita lihat ini juga contoh di buku R-square-nya kecil kan ini. Disebutnya juga termasuk kurang pas ini kan untuk contoh rendah sekali ini. Hanya memaksakan bahwa data yang sebenarnya untuk model linear nggak sesuai tapi dipakai oleh ya yang penting dia mungkin ingin yang kontekstualnya tapi sebenarnya untuk contoh model linear menurut saya masih terlalu kecil itu di ini. Terus setelah itu kita mulai menguji satu-satu tadi pakai T tapi di sini. Jadi yang tadi yang muncul p-value di ininya adalah kalau Anda ingin uji kayak tadi yang Astri pakai ingin dibikin apa program sendiri tidak pakai package-nya LM ya bisa untuk tadi pakai uji F ini uji T. Kalau uji F itu untuk yang semua prediktor, kalau ini yang per masing-masing prediktor itu. Jadi nanti akan dapat punya berapa. Nah, nanti kemungkinan dari situ bisa juga sudah enggak signifikan. Terus bisa juga kita ingin menguji apa berupa pasangan prediktor X1 dan X2 misalnya. Itu juga bisa ini jadi gunakan apa sering disebut sebagai kayak subspace. Saya ingin batasin nggak harus semuanya itu. Misalnya dikasih kan beta C dengan beta K berarti apa prediktor C dengan prediktor K. Ini berarti POP 15 dengan POP 75 misalnya. Nah, kita ingin lihat itu, kita bisa gunakan. Bisa juga kita hanya yang apa ini sama dengan nilai tertentu. Kalau tadi kan hanya 0 atau tidak 0 misalnya. Kalau ini bisa aja kita ngeset 0,5 kayak gini. Nah, ini ujinya juga sama gunakan apa T ya di. Nah, nanti kalau Anda menambahi apa teorinya boleh Anda searching aja kata-kata kunci tadi.
misalnya ini permutation test mungkin kalau di sini Anda dalam konteks regresi, kalau ini saya ini hanya untuk dapat respon dulu. Kalau sudah mulai ingin dapat referensi tadi mungkin pakai perplexity apa ya tadi. Ini kadang dia mengenali nggak dalam konteks apakah ini dalam konteks regresi. Nah, ini kadang diarahkannya untuk ke konteks non parametrik. Nah, sekarang kalau kita mengarahkan untuk konteks yang tadi, maksudnya kita ke konteks regresi yang kita ini kan, ya tadi diinikan lagi regression model ya misalnya. Tapi dari semua kemudian kombinasi coba kadang juga tadi belum kayaknya sudah jalan belum sini. Oh, ini tadi belum saya enter. Nah, silakan nanti kalau Anda ingin menambahkan informasi lagi dari yang terlalu minim ya Anda bisa lanjut ke ini kok tadi kalau sekali ditutup langsung hilang tuh. Saya nggak boleh pindah ini aneh. Hanya koneksi internetnya lagi nggak terlalu bagus. Oh lah yang tadi tetap belum mau buka itu. Nah, maka kan kemungkinan ininya tergantung tadi banyaknya. Berarti memang kita akan memiliki sampai sholat kita ini sampai 30. Faktor kan banyak banget itu. Kadang juga ada yang nggak sampai ke sini lah. Kalau tadi kayaknya belum ada yang melakukan ya hanya itu aja yang itu kalau kita ingin melihat lebih. Nah, sekarang kadang di samping kita dapat estimasi titik, kadang kita butuh interval. Nah, ini kan gunakannya juga ini T ya tadi kalau untuk yang masing-masing. Jadi misalnya beta 1 itu antara berapa sampai berapa, beta 2 antara berapa sampai berapa. Nah, kalau nilainya positif semua, berarti nanti dia berarti hubungannya positif. Kalau semua batas atas batas bawah itu negatif, berarti itu hubungannya negatif. Tapi kalau batas bawahnya negatif, batas atasnya positif, maka itu yang sering disebut sebagai H0 diterima. Nanti kelihatan di sini kalau nilai interval konfidensinya itu dengan misalnya alfa 5% itu. Jadi kalau kita ingin mengestimate, bisa juga nanti kita mengestimate Y-topinya sendiri itu. Y-nya juga bisa dibikin estimasi intervalnya. Nah, ini kalau untuk yang betanya. Nah, ini kan untuk yang Y-nya karena ini yang dipakai lah. Nanti kalau Anda ngerakit sendiri juga boleh. Mungkin saya nggak tahu kalau yang pakai paketnya yang LM tadi bisa nggak langsung keluar interval konfidensi. Kalau ini untuk Y-nya ya. Jadi makanya gunakan yang kalau kita ingin membuat prediksi jadi Y-nya antara berapa sampai berapa. Itu namanya prediksi interval ya atau estimasi interval. Nanti kalau mau digambarkan ya makin jauh ini makin melebar. Nah, sekarang di statistik kan ada data yang memang sudah ada data yang harus belum ada. Nah, kalau belum ada kadang kita dari hasil eksperimen desain. Kita buat eksperimen, maka baru kita dapat datanya. Tapi bisa juga data itu sudah ada, tinggal kita ambil kayak tadi dari BPS itu. Tapi kalau kita ingin melakukan eksperimen, ini juga bisa dengan berbagai macam. Kita ingin lihat pengaruh apa terhadap apa, bisa juga dengan yang gunakan kita mendesain suatu eksperimen desain. Mungkin kalau yang pernah ini ya kayak kita hanya menggunakan analisis variansi, maka ada pendekatan regresi untuk analisis variansi lah. Makanya ini kan prediktornya jadi Iya. Kalau min 1
1, 1, 0, min 1, 1, ada 3 itu. Nah, yang kayak gini nanti silakan kalau Anda ingin, jadi ininya berupa apa? X1, X2, X3-nya berupa namanya apa? Kayak indikator variabel lah. Jadi di situ ya min 1 dan 1, ini min 1, 0, 1, ini juga min 1, 0, 1. Jadi nanti cara menafsirkannya berbeda ya dengan yang tadi ya dari sisi, karena ini sekarang namanya pendekatan regresi untuk analisis variansi. Nah, saya tahu Anda sudah pernah atau belum, nanti silakan cari buku mungkin tambahan. Kalau di sini kayaknya yang di bukunya ini yang ada mungkin agak lengkap, yang netter apa ya tadi yang mungkin agak sebenarnya driver saya kira dejavu ini dibuka agak susah, jadi harus punya yang jalan model mungkin juga ada. Nah, ini yang tadi pakai, kalau ini yang driver sebenarnya yang dejavu nanti. Ini yang rolling juga bisa dilihat kalau memang untuk melihat tambahan, kalau yang di sini tuh teorinya langsung pas karena dia banyak menyatukan hasil-hasil dari yang R-nya, karena dia memang ini buku ini didesain untuk menggunakan R itu. Tapi data yang dipakai memang ini kebanyakan nggak signifikan itu, dilihat, saya lihat. Dia apa ngambil contoh yang menurut saya kebetulan kok nggak signifikan kok dibahas itu. Nah, kalau yang data hasil pengamatan itu biasa data hasil sampel survei kayak tadi yang siapa? Astri ya tadi, apa? Talia yang tadi yang hasil survei ya, yang sudah nyoba. Kalau bisa juga data hasil dari BPJS kayak yang tadi. Terus yang kalau sekarang kayaknya langsung dari website aja ya tadi kayaknya ya, dapat data tidak melakukan apa semacam survei gitu. Hanya mengumpulkan data dari yang ada. Jadi kayak tadi BPS atau dari website. Tapi bisa juga kita menebar suatu form kayak tadi yang Talia apa ya tadi yang terkait analisis itu. Itu kan apa meng-create itu. Nah, kadang kita juga punya kreasi kayak gini. Jadi saya memandang bahwa kita ubah X2-nya jadi X1 plus X2. Nah, pada saat itu berarti kita ingin lihat X1, koefisiennya itu adalah ada beda beta 1 dengan beta 2-nya. Nah, beta 2 ini sini langsung X1. Nah, kayak gini tergantung kepentingannya, kita mau apa. Jadi saya misalnya X1 itu misalnya adalah apa tadi? Berarti kita tambahkan suatu variabel lagi. Nah, itu seolah jadi kayak sebagai prediktor yang baru gitu. Jadi X2 semacam hanya kayak top up dari si X1-nya gitu. Mungkin belajar jadi tambahin berapa lah ini variasi ini baru mungkin akan. Nah, yang ini mungkin bisa belum, sehingga setelah di sini mungkin bisa juga yang signifikan yang ini gitu. Nanti dalam konteks modeling bisa aja tergantung kepentingan yang akan kita. Oke, sampai sini. Nah, ini tentang untuk sumber data bisa juga dari hasil suatu non-random sample. Jadi yang penting kita ambil kayak tadi kan yang ada dari BPS kan bukan suatu sampel random kan. Tinggal. Tapi kalau tadi yang waktu ngambil survei saya nggak tahu itu waktu nyebar kuesionernya sudah menggunakan prosedur sampling apa enggak itu, atau saat ketemunya temannya yang mau ngerespon itu kan sudah beda itu. Maka mungkin pakai Google Form mungkin bisa akan dapat lebih banyak ya. Oh ya, kalau tadi ada pakai Google Form apa nyebarkannya gimana? Ada pakai Google Form tadi ya? Oh, iya Pak, pakai Google Form. Tapi responnya cuma 15 ya, padahal maksudnya banyak kan? Iya ya. Apa gara-gara Anda minta identitas apa? Iya. Padahal harusnya lebih banyak, kalau ini kan tadi dapatnya kan masih sedikit itu. Ya oke, nanti kalau
maka sumber data tadi penting untuk dilihat tadi yang kayak dari BPJS kan nggak apa. Nah, di sinilah yang sebenarnya mulai kita mau baru cek asumsi ini. Yang tadi siapa? Tadi ya yang sudah cukup jauh ini sebenarnya untuk minggu depan ini. Tapi nggak apa, jadi yang penting kita baru ngestimasi, ngisi interval, uji hipotesis. Nah, minggu depan kita baru mulai checking asumsi di sini. Terus valensi konstan. Ini di sini gunakan apa ini untuk uji asumsi? Misalnya, terus heterosnya ini ya, yang nah nanti untuk minggu depan kita akan ke sini ini konstan varian, konstan varian ada non dan ini non linearity-nya kalau di ya oke, saya kira untuk hari ini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi untuk tugasnya memang mungkin kalau dari buku dulu ya boleh ini, tapi kontekstualnya silakan apa yang makin menarik apa atau dari buku itu Anda ambil soal atau contoh soal. Kalau yang di sini ya bolehlah yang ini ada menarik enggak ini. Nah, bisa juga yang di sini dulu nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4 ya. Satu-satu dari sinilah itu. Setelah itu kontekstualnya Anda tinggal mencari kasus yang saya anggap ya kira-kira menarik untuk kita angkat isunya ya, mumpung lagi serius ini di yang analisis mau dilanjut ya nggak apa-apa, tapi mungkin strategi mendapat data nanti karena asumsi-asumsinya ya yang perlu dicek nanti. Walaupun tadi kayaknya terpenuhi semua ya Talita ya, Talia ya. Normalnya terpenuhi ya Iya, tadi. Pak. Terusnya iya ya. Yang aneh ya. Asalnya masih mungkin dengan nambah data aja atau mungkin akan apa ada perbaikan enggak. Tapi kalau ada mau ganti ya nggak apa-apa. Tapi yang target tugas sampai hari ini adalah berarti sudah bisa mengestimasi titik, interval, dan uji hipotesis ya. Nanti yang asumsi minggu depan kita akan mulai fokus ke asumsi itu. Yang ini yang penting bisa ngestimate, terus menguji koefisiennya, terus apa untuk asumsi nanti kita di minggu depan lah. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Udah nggak ada? Ya oke, mungkin untuk hari ini sementara sampai mana ini ya stopnya? Stopnya di mana sih? Malah hilang. Ya oke lah, saya kira ini apa? Oh ini hentikan presentasi. Oke. Untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih. Moga-moga ya minggu depan nggak ada gangguan lagi. Kita bisa offline ya karena ini sudah pertemuan minggu ketiga ya. Apa bisa di kelas jadi kita moga-moga besok lebih lengkap ya karena minggu depan sudah mulai cek asumsi dan ada setiap dapat data mulai bisa juga Anda mulai sekalian kayak tadi sudah dulu nggak apa-apa. Jadi nanti ujinya apa dan mulai sekalian nanti akan coba searching linknya kemana untuk terkait kalau ada asumsi dilanggarnya tadi. Baik, saya kira untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup ya. Oke, ya. Oh ya. Oke, yuk.